Jadi ini tuh ada soal tryout simulasi. Ini ada soal kayak gini teman-teman. Nanti teman-teman silahkan cobain sendiri ya. Nih ada soal kayak gini. Awal muasalnya kayak gitu. Nah, ada yang kesulitan nggak dengan soal ini? Saya nggak akan bahas soal ini. Nanti silahkan teman-teman ngerjain sendiri ya. Jadi kalau ada soal model kayak gini ya teman-teman, misal perhatikan pernyataan berikut gitu ya. Di antara pernyataan di atas yang memenuhi sistem ketidaksamaan seperti ini titik mana gitu ya. Nah, kita akan coba bikin model soal. Jadi kita bikin CBS mendadak gitu ya. Nah, gitu ya. Misal saya punya soal nih. Pertanyaannya gini. Apakah 2,3 berada di atau berada di daerah yang memenuhi gitu ya, memenuhi misal saya ngarang nih 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 17. X dikurangi 4y lebih besar dari negatif 2. Terus misal ya di sini ada apa lagi ya, pokoknya gitu-gitulah pokoknya 2x atau 4x dikurangi 3y ini harus dikurang dari 1. Apakah 2,3 berada di daerah yang memenuhi ini? Caranya gimana? Ini kalau di kelas saya mungkin udah pernah kita bahas ya. Jadi kalau ada soal kayak gini, adalah langkahnya diapain? Ada yang bisa bantu nggak? Apakah 2,3 berada di daerah ini? Caranya diapain? Di kata kuncinya apa? Substitusi. Jadi kata kuncinya adalah disubstitusi. Artinya apa? Titik 2,3 itu harus memenuhi ketiga bentuk pertidaksamaan ini gitu. Gitu ya. Jadi ketiga bentuk pertidaksamaan ini tinggal substitusi. Jadi kalau saya substitusi memenuhi nggak kira-kira? Tinggal tunjuk-tunjuk nih teman-teman. Ini tuh artinya X-nya 2, Y-nya 3. Jadi 2,3 itu artinya apa? X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 3. Nanti teman-teman tinggal masukin ini aja. Kemana? Ke sini. Masukin yuk. 2 kali 2 berapa? 4. 3 kali 3 berapa? 9. 4 tambah 9, 13 lebih kecil dari 17. Benar salah? Benar, ya udah benar gitu. Atau mau betul tulis nih. Kalau betul tulis saya tulis di sini. Jadi ini kalau misalnya saya masukin, berarti gimana? 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 3, ini kurang dari 17. Nah itu kalau 4 tambah 9 itu 13, kurang dari 17. Ini benar atau salah? Benar gitu. Nah sekarang yang kedua, saya masukin yang kedua. Yang tengah dong. Jadi kalau saya masukin yang ini jadinya berapa? 2 dikurangi 4 dikali 3. Apakah lebih besar dari negatif 2? Jadi kalau saya hitung 2 kurang 4 kali 3, berarti berapa? 2 kurang 4 kali 3. 2 kurang 12 ya? Min 10 itu lebih besar dari min 2. Benar salah? Salah. Maka ketika ada salah satu salah, yang ketiga nggak usah dilanjutin. Pasti titik ini apa? Apakah ini berada di daerah yang memenuhi ini? Jawabannya tidak. Pasti jawabannya tidak. Gitu. Konsepnya gitu doang. Jadi nanti teman-teman kalau ada soal kayak gini, berarti tinggal diapain? Masukin ini ke sini, masukin ini ke sini, masukin ini ke sini, cek mana yang memenuhi ketiganya. Bisa ya? Itu kurang lebih. Misal saya punya soal gini, udah kita coba bahas deh ini. Ini kalau saya karena kalau nggak salah nggak ada TO perbaikan ya. Jadi saya coba bahas lah dengan soal ini. Berarti caranya ini jawabannya nomor 1 ini A atau B atau C atau D atau E. Masukin. Yuk kita tunjukkan yuk. Min 3 masukin sama 2 ke sini. Min 3 kali 4 min 12 gitu ya. 2 kali 7 14. Min 12 tambah 14 2. Apakah 2 kurang dari 12? Iya benar. Lanjut ke sini. Min 3 dikurang 4 kali 2 8. Apakah dia lebih besar dari min 8? Salah kan ya? Ini kan min 11. Apakah lebih besar dari min 8? Salah. Karena satu salah. Karena 1 dari 3 pernyataan salah, maka si 1 ini pasti salah.
Dan kalau satu salah, pasti yang ada opsi satu salah. Kan gitu ya? Satu salah nih. Yang ada opsi satu pasti salah. Udah 50-50. Berarti kalau nggak 2, 4 atau 4 aja. Nah, karena masih ini di C sama D ini ada 4 aja, pasti yang 4 ini benar. Tinggal kalian cek nomor 2-nya. Kita masukin ke sini. 4 kali 4, 16. 7 kali min 2, 14. Apakah 16 kurang 14 itu kurang dari 12? Tentu saja benar, karena 2 kan. Nah, sekarang kita masukin ke yang kedua. 4 dikurang apa nih? Min 4 kali min 2 nih. 8 ya. 4 dikurang 8. Min 4 ya. Min 4 itu apakah lebih besar dari min 8? Tentu saja benar. Dan yang terakhir adalah yang X. Lebih kecil dari 3. Ini X-nya lebih kecil dari 3, benar nggak? 4 lebih kecil dari 3, benar nggak? 4 lebih kecil dari 3, benar salah? Ayo bantu saya dong. 4 kurang dari 3, benar salah? Salah ya. Halo? Oke. 4 kurang dari 3, benar salah? Kok benar? Salah, Pak. Salah ya. Jadi salah. Oh, berarti yang 2 ini salah. Berarti kalau kayak gitu, yang ada 2 salah. Jadi jawabannya mana? Yang D. Gitu doang. Tinggal masukin teman-teman. Bisa ya? Salah ya? Salah dong kan ya. 4 kurang dari 3. Benar salah? Salah dong. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Jadi maksudnya itu ketika dia bentuknya adalah koordinat titik, kalau teman-teman pengen tahu apakah 2,3 berada di daerah yang memenuhi sistem perdidasamaan ini, ya, caranya tinggal substitusi, kata kuncinya tinggal masukin aja. Latihan substitusi. Nah, kalau ada soal kayak gini, ya substitusi juga. Perhatikan pernyataan berikut di antara titik di atas atau pernyataan di atas yang memenuhi sistem perdidasamaan ini, tinggal masukin aja ke sini. Masukin satu persatu. Dia harus memenuhi ketiga pertidaksamaan atau sebanyak pertidaksamaan yang ada, gitu ya. Poinnya gitu. Silahkan ada pertanyaan nggak? Barangkali saya terlalu cepat, silahkan ditanyakan supaya nanti bisa ngerjain post testnya. Oke, tidak ada? Oke, nggak ada. Ya udah. Saya lanjut ya. Tapi nanti kalau ada pertanyaan boleh lah. Kalau ada pertanyaan nanti di next gitu ya. Ada pertanyaan ya boleh lah. Yang berikutnya. Nih, jadi kemarin itu yang diminta oleh dari bagian tryout adalah tentang ini teman-teman. Nah, sistem pertidaksamaan. Bagaimana cara menentukan sistem pertidaksamaan yang memenuhi daerah yang diarsir? Caranya teman-teman, masih ingat nggak caranya? Yang pertama adalah teman-teman harus mengetahui ada berapa garis pembatas. Jadi ini itu kan sistem pertidaksamaan ya. Sistem pertidaksamaan itu tujuannya adalah untuk apa, masih ingat nggak? Apa tujuannya? Jadi di sistem pertidaksamaan ini tujuannya untuk mengetahui daerah hasil penyelesaian. Tujuannya gitu ya. Daerah hasil penyelesaian yang dibatasi oleh persamaan garis, oleh beberapa garis. Sekarang pertanyaannya, di DHP yang dikasih ini, dia dibatasi oleh berapa garis? Ada yang bisa bantu saya? Bantu jawab dong. Nah, ini dibatasi oleh berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5, atau 6? Nyerah? Halo, saya panggil nih. Oke, 3. Jadi ada 3 persamaan garis. Terima kasih. Jadi persamaan garis yang mana aja garis pembatasnya? Yang pertama adalah garis yang ini nih, yang merah. Yang kedua garis yang biru nih, gitu. Yang ketiga garis mau yang warna apa? Mau warna hijau apa kuning? Oke, ungu, nggak apa-apa lah. Udah.
lama soalnya. Nah, jadi ada 3 persamaan garis yang membatasi DHP ini. Nah, kalau teman-teman pengen tahu bagaimana sistem pertidaksamaannya yang mana, nah caranya teman-teman harus tahu persamaan garis yang ada. Nah, sebenarnya ini baik banget dikasih tahu di soal. Tapi kalaupun pengen teman-teman langsung pengen cari, itu juga nggak terlalu susah. Masih ingat nggak? Kalau saya punya kayak gini ya teman-teman, thread, kalau saya punya kayak gini, misalkan ini adalah SBY ya, nah ini adalah SBX ya, ini SBY udah ganti sekarang nih, jadi PBW harusnya. Nah jadi kalau ini ada sumbu Y dan sumbu X, dan kalau saya punya persamaan garis katakanlah ini thread gitu kan, di sini adalah sebuah titik nilainya A, katakanlah 0,A, berarti kan di sini A nilainya. Dan di sini adalah sebuah titik dengan nilai B, artinya di sini itu B, 0. Maka kalau saya pengen tahu sistem persamaan garisnya, caranya diapain? Sistem persamaan garisnya ini tinggal dikali silang ya. Tuh ke sini sumbu X jadinya AX dia tuh. Ini kayaknya nggak terlalu jelas ya. Nih pakai biru nih. Di sini A dikaliin ke sini jadinya AX. Kalau B dikaliin ke sini jadinya apa? Nyilang dianya. BY, maka nanti jadinya adalah AX ditambah BY. Nah, ini sama dengan apa? AB. Itulah persamaan garis. Kan cukup mudah ya. Sama ini juga. Saya pengen tahu nih ada 3 persamaan garis yang membatasi si DHP-nya. Berarti kalau yang biru kita akan tentuin si persamaan garisnya. Caranya gimana? Di sini 3, di sini 5. Berarti 3 apa? 3X. Ini kalau ada yang mau ngikutin saya boleh ya teman-teman ya. Ditambah 5Y itu sama dengan berapa? 15. Sambil teman-teman cek kira-kira di sini itu ada nggak yang bentuknya mirip ini. Ada nih. Oh, berarti kita yang biru itu berarti dia nah ini di sini tempatnya. Nah, sekarang karena udah tahu persamaan garis pembatasnya, teman-teman tinggal cek sistem pertidaksamaannya, apakah lebih dari atau kurang dari. Cara taunya gimana? Cara taunya ini daerah ini itu berada di bawah garis biru atau di atas garis yang biru. Di bawah garis yang biru. Bawah itu identik dengan negatif. Ingat-ingat ya, bawah itu identik dengan apa? Negatif. Karena bawah itu dia identik sama negatif, lihat Y-nya. Y-nya positif negatif. Koefisien Y-nya positif. Karena Y-nya dia positif, maka kalau saya kali, caranya gitu. Kalau dikali jadinya apa? Negatif. Dimana negatif itu tanda kurang dari sama dengan. Nah, maka jadi sistem pertidaksamaannya itu 3X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 15. Jadi kalau yang di kelas sudah belajar, mungkin ingat ya, saya ngasih tahu ada 2 cara. Yang pertama uji 0,0. Yang kedua pakai cara Y, arah dan tanda. Itu aja. Sebenarnya udah kelihatan. Nggak perlu masukin 0,0. Karena kalau 0,0 harus otaknya harus ini. Dia menjauhnya mendekat gitu ya. Kadang tadi juga kan ada yang salah-salah ya. 4 kurang dari 3 benar atau salah? 4 kurang dari 3 benar salah. Nah, kalau ini cukup lihat bawah negatif dikali Y positif, maka hasilnya negatif, itu berarti dia kurang dari. Nah, kurang dari ini nanti ditempelin di sini. Ini kurang dari ini. Tempel. Set. Gitu deh. Bisa ya? Jadi harus kurang dari, maka yang lebih dari salah. Gitu nih. Jadi yang A jangan dipilih ya teman-teman sama B. Ini tahapannya saya bikin slow motion ya teman-teman. Ya, tapi teman-teman bisa juga kayak gini. Misal teman-teman boleh nggak barbar teh maksudnya gini. Saya mah pakai nggak, ini kan maksudnya dari persamaan garis dari garis
cari persamaan. Tapi bisa juga teman-teman carinya itu dibalik. Dibalik itu gini, misal saya pakai cara ini. Yang kedua adalah dari persamaan yang ini, pertidaksamaan yang ini, saya pengen tahu ini tuh garis yang mana. Garis yang mana gitu. Tapi kalau kayak gini ketahuan ya. Saya udah tahu ini bentuknya pasti yang ini ya. Oke. Gimana ya? Ceritanya nggak tahu ya. Ini warna tidak menentukan apa daerahnya. Jadi gini caranya. Ini kan sama semua ya. Nah, teman-teman bikin aja gini. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 3 ya. Nah, kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Pindah ruas. Min 3 bagi 3. Min 1. Berarti harus lihat yang melalui 0,3 sama min 1,0. Berarti garis yang mana? Garis yang merah. Nah, ketahuan tuh. Sampai situ oke ya. Sebenarnya bisa juga dibalik kayak gitu. Tapi kalau misal nih teman-teman, saya mah pengen caranya kayak yang biru, boleh juga. Nah, misal saya bikin kayak gini. Nah, jadi yang merah itu nanti gimana tadinya caranya? 3 dikali sumbu X jadinya 3X gitu ya. Min 1 dikalinya ke sumbu Y disilang jadinya min Y sama dengan negatif 3. 3 kali negatif 1. Nanti min 3-nya boleh dipindah ruas. Karena bentuk yang kayak gini nggak ada teman-teman. Jadi bentuknya itu pengennya adalah 3x 3x dikurangi Y ditambah 3 itu sama dengan 0. Nah, adanya persamaannya bentuknya kayak gini. Ini persamaannya udah dapet nih. Kira-kira bentuk pertidaksamaannya lebih dari apa kurang dari? Jadi teman-teman nggak boleh gini ya. Ke bawah berarti kurang dari. Belum tentu ya teman-teman. Kalau ke atas belum tentu. Nah, kita coba cek ya. Karena ini yang merah itu daerahnya ke bawah. Bawah itu identik dengan apa teman-teman? Bawah. Sebenarnya ini nggak usah ditulis ya. Bawah itu negatif. Lihat Y-nya. Y-nya positif atau negatif? Nah, Y dikali Y, Y-nya negatif. Hasilnya jadi apa? Positif. Dimana positif ini tandanya pasti lebih dari. Maka nanti jadi jawabannya adalah 3X dikurangi Y ditambah 3 lebih besar sama dengan 0. Itu deh jawabannya teman-teman. Gitu. Jadi si tanda ini, nah dia representasi ini. Gitu. Berarti yang harus yang lebih dari. Berarti yang mana lebih dari? Ini kurang dari. Berarti kita mengeliminate ini gitu. Terakhir yang ungu. Nah, kalau yang ungu gimana? Udah nggak usah ngecek persamaan garis ya. Karena udah pasti satu-satunya ini ya. Nih. Udah pasti satu-satunya. Udah kamulah satu-satunya. Nah, ini tinggal cek aja. Daerah arsirnya kemana yang ungu? Ke atas gitu kan. Atas itu identik sama positif dikali Y. Y-nya apa? Positif ya. Berarti kalau dikali jadinya positif. Kalau positif tandanya harus lebih dari. Ya kan lebih dari. Oke, berarti mana yang lebih dari? Yang ini salah. Berarti jawabannya adalah yang E. Gitu guys. Apakah ini bisa semenit? Bisa, asal ngerjainnya jangan kayak saya tadi. Saya agak slow motion. Gitu ya. Nanti kalian coba di soal itu ya. Di soal latihan di post test di akhir. Ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Ada nggak? Kalau ada, saya jelasin. Kalau enggak, kita Enggak, itu. Pak. Bisa ya? Oke. Bisa. Siap, next TO 1000 ya. Oke. Kalau ada yang bingung, silakan bilang. Nanti saya coba. Ini tuh nggak sepenuhnya yang ini ya, yang online sama ini ya. Yang SP15 ya. Oke, karena sebagian nama saya kenal dan sebagian nama nggak begitu kenal sih.
Nomor 3. Ayo siapa yang bingung? Coba saya coba cek ombak. Yang bingung ngacung. Ada berapa orang yang bingung? Kalau misalnya nggak bingung, kalau ngeliat kayaknya gimana nih nggak tahu nih, itu kan dianggapnya bingung. Nah silakan. Yang bingung mana? Oke, cuman satu orang, sisanya nggak bingung berarti ada berapa orang yang bingung? Ini akan mempengaruhi kecepatan saya dalam menjelaskan ya. Karena kalau misalnya banyak yang tidak bingung, saya akan cepat, nggak akan detail. Oke, nomor 3 itu ya teman-teman. Ini lumayan nih. Oke, terima kasih yang sudah ngacung. Nah, jadi nomor 3 ini adalah, saya coba rada slow ya. Nomor 3 ini prinsipnya itu sama kayak nomor 2. Tapi teman-teman butuh analisis dikit gitu ya. Analisisnya gimana? Nomor 3 ini daerah hasil penyelesaian dari pertidaksamaan di bawah ini yang tidak berada di kuadran 1. Nah, jadi contoh gini. Jadi kalau misalnya yang tidak berada di kuadran 1, jadi ya saya bikin 4 kemungkinan gitu. Nah, yang pertama adalah yang pertama adalah tidak berada di kuadran 1. KW1. Berarti kalau nggak berada di kuadran 1, berarti gambarnya tuh kayak gini teman-teman. Karena dia nggak boleh berada di kuadran 1, teman-teman tahu ini kuadran 1 kan? Ini kuadran 1, tahu ya? Ini kuadran berapa? Kuadran 2. Ini kuadran 3 gitu ya. Kuadran 3. Ini kuadran 4 gitu ya. Nah, coba kita, ini numpuk jadi aneh nggak? Ya udahlah, jadi gitu dia. Nih, jadi yang ini dia tidak berada di kuadran 1. Kalau ini case kalau tidak berada di kuadran 2. Tidak berada di KW2. Jadi ini kalau soalnya nanti ganti, teman-teman tetap bisa. Kalau kayak gini berarti tidak berada di KW3. Ini tidak berada di KW4. Jadi ini saya tandain ini. Ini tidak berada di KW1, tidak berada di KW2, ini tidak berada di KW3, ini tidak berada di KW4. Kalau dianya tidak berada di KW1, berarti yang ini, berarti dia nggak boleh motongnya yang yang dekat kuadran 1, yaitu yang ini, nggak boleh di sini. Berarti dia motongnya harus di seberangnya, yaitu di kuadran 3. Dan arah arsirannya nggak boleh ke atas, nanti kena kuadran 1. Dia harus menjauh gitu ya. Jadi harus menjauh. Nah, itu adalah tidak berada di kuadran 1. Maksudnya begitu, teman-teman. Artinya, di sini titik potong X-nya harus negatif gitu ya. Si X-nya itu harus negatif. Si Y-nya gimana? Y-nya juga harus negatif, kurang lebih begitu. Nah, yang kedua adalah kalau dianya tidak berada di kuadran 2. Kalau tidak berada di kuadran 2, berarti dianya harus di sini, motongnya di kuadran 4, seberangnya 2 itu 4. Dan daerahnya ke atas atau ke bawah? Harus ke bawah, biar nggak ke kuadran 2. Di sini ciri-cirinya tipotnya X-nya positif, Y-nya gimana? Y-nya juga positif gitu. Bener salah? Y-nya positif.
Salah, saya menunggu yang memperbaiki saya nih. Ayo, halo, halo. Salah, oke, terima kasih. Gitu ya, saya sengaja saya biar disalah-salahin aja. Y-nya negatif kalau di bawah ya, teman-teman. Gitu. Dan daerahnya harus ke bawah. Kalau tidak berada di kuadran 3, berarti daerahnya harus gimana, guys? Kuadran 3 di sini. Oh, berarti motongnya harus di sini, gitu ya. Dan daerahnya harus ke atas. Berarti tipotnya X-nya positif dan Y-nya positif. Jadi teman-teman nggak usah ngafalin 4-4-nya. Cuman ini saya pengen jelasin bahwa cara nganalisisnya kayak gini. Nah, kalau dianya tidak berada di kuadran 4, berarti dia motongnya gini. Dan daerah arsilnya kemana? Ke atas, guys, gitu. Motongnya harus di X yang negatif dan Y-nya yang positif. Nah, sekarang kita balik ke soal ini. Daerah lalala tidak berada di kuadran 1. Jadi teman-teman pas baca soal ini teh harus bayangin dia tuh gambarnya harus kayak gini, guys. Harus kayak yang ini nih. Nih, yang kayak gini nih. Harus yang biru ini. Wah, tidak berada di kuadran 1. Wah, nyebrang tuh kuadran 4 nih. Dan X-nya harus positif, negatif, Y-nya harus negatif. Teman-teman bisa cek yang A. A itu kalau X-nya 0, ya gitu ya. Jadi cara ngecek gini, kalau X-nya 0, Y-nya positif atau negatif? Min 5Y sama dengan 20. Y-nya min 4. Cocok nggak? Cocok nggak, teman-teman? Cocok ya, Y-nya negatif. Tapi pas dibalik, Y-nya 0, X-nya positif negatif, teman-teman. X-nya positif, teman-teman. Positif atau negatif? X-nya. Ini nggak ada yang menemani saya nih. Positif, ayo harus interaktif ya. Positif, kalau positif berarti sesuai nggak dengan gambar yang biru ini? Tidak, gitu ya. Tidak, karena dia harus negatif. Berarti A salah, teman-teman. Berarti A salah, guys. Coret, gitu. Saya terlalu cepat, tidak? Saya berusaha slow. Ini saya lagi keluar dari zona nyaman saya. Jadi kalau saya ngajar di kelas mungkin cepet ya kalau yang pernah belajar sama saya. Ya. Yang berikutnya adalah X-nya 0. Y-nya positif, negatif. Negatif. Cocok nggak dengan gambar yang kita pengen Y-nya negatif? Cocok. Nah, sekarang kalau Y-nya 0, X-nya positif, negatif. Negatif. Cocok nggak dengan garis pembatas yang biru ini? Cocok. Jangan langsung jawab. Karena apa? Daerahnya harus ke bawah, guys. Gimana cara nentuin daerah ke bawah? Pokoknya ingat, tanda sama Y-nya dikali. Y-nya positif atau negatif? Tuh, Y-nya positif atau negatif? Positif. Kalau tandanya lebih dari itu identik sama apa, teman-teman? Positif. Pokoknya ingat-ingat ya, kalau lebih dari itu identik sama positif. Kalau kurang dari, identiknya sama negatif, gitu ya. Ini ingat-ingat ya. Nah, gitu. Kalau atas identiknya sama apa, teman-teman? Positif. Kalau bawah itu kan negatif ya. Duh, nilai saya turun ke bawah, bahkan sedih kan gitu ya. Jadi negatif-negatif lah gitu. Nah, jadi karena dia positif dikali positif itu positif, maka daerah arsilnya ke atas. Salah dong, kita mah pengennya ke bawah. Selain X-nya negatif, Y-nya negatif, arsirnya ke bawah gitu. Jadi ini salah, guys. Yang C, kalau X-nya 0, Y-nya positif negatif. Positif 3. Wah, salah. Dan saya mah butuhnya yang Y-nya negatif. Mohon maaf. Gitu. Jadi pas ngerjain tuh gitu, pas coret. Salah gitu. Nah, sekarang kalau X-nya positif, Y-nya negatif. Kalau Y-nya positif, kalau X-nya 0, saya kan positif. Kalau X-nya 0, Y-nya negatif. Kalau Y-nya yang 0, X-nya negatif. Cocok nggak negatif-negatif seperti yang kita inginkan? Cocok. Gitu ya. Maka berarti daerahnya kemana? Kita cek. Positif kali negatif. Berarti ke bawah. Sesuai nggak? Sesuai. Berarti jawabannya yang mana, guys? Jawabannya D gitu. Itu versi slow motionnya begitu, teman-teman.
Silakan kalau ada pertanyaan boleh. Cocok, iya. Cocok aja dulu ya. Nanti gimana nanti. Yang penting cocok dulu. Gitu. Misal saya nggak percaya, siapa tahu jawabannya ada 2. Ya kita cek aja yang E. Kalau Y-nya 0, X-nya negatif, cocok. Kalau si X-nya 0, Y-nya positif. Y-nya positif, nggak cocok, mohon maaf gitu ya. Ini kayak nyari jodoh nih teman-teman. Aku mah jodohnya pengen yang X-nya negatif sama Y-nya negatif gitu. Analoginya gitu aja. Dia mah X-nya positif, nggak cocok gitu ya. Aku mah pengen yang cowok itu yang rambutnya panjang gitu misalnya. Itu mah rambutnya pendek, nggak cocok gitu. Sama ini analoginya ya. Gitulah kayak teman-teman nyari jodoh begitulah. Terapkan di matematika ya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan ditanyakan, kalau tidak saya akan lanjut. Recording in progress. Sepertinya. Halo, halo. Oke, sorry teman-teman. Kayaknya internet saya agak. Bentar. Saya keluar tadi. Gimana tadi? Sudah tampil teman-teman? Maksudnya ini sudah terlihat jelas ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, aman ya? Sekarang nomor berapa nih? Nomor 4 teman-teman. Berapa orang yang bingung coba? Model ngerjain nomor 4. Ini teh sistem persamaan linear 3 variabel teman-teman. Jadi kalau ada sistem persamaan 3 variabel, teman-teman harus tahu minimal ada 3 persamaan. Tapi ini 4 variabel karena A-nya tidak diketahui. Jadi kurang satu info. Makanya nanti infonya diberikan pakai jika ya. Kayak jika A-nya gitu ya. Ini variabelnya kan dianggap sebagai ada 4 ya. X, Y, Z, sama A. Nah makanya nanti ada satu tambahan informasi tapi perandaian. Jika artinya nggak berlaku untuk seluruh pernyataan tapi hanya berlaku di pernyataan kedua. Jika gitu ya. Jika gitu. Oke, kita mulai ya. Oke, harusnya 15 menit lagi nih. Oke lah, bisa lah. Sistem persida sama memiliki solusi X sama dengan P, Y sama dengan Q, dan Z sama dengan R. Ini sebenarnya basa-basi busuk teman-teman. Nah, jadi poinnya adalah mengganti nilai X ini jadi apa nih? Mengganti nilai X ini jadi P gitu ya. Y ini jadi Q, dan Z ini menjadi R. Poinnya itu sebenarnya. Jadi ini adalah gantilah gitu ya. Jadi solusi ini itu poinnya. Jadi dari tiga keadaan ini, intinya mah basa-basi busuk bahwa X-nya diganti P gitu. Jadi 4P ditambah berapa? Q gitu ya. Ditambah 2R itu sama dengan 19 gitu maksudnya. 2P, X-nya diganti P, Q-nya diganti Y-nya diganti Q sama dengan A. A-nya nggak diganti apa-apa.
2X berarti 2P ditambah Z. R sama dengan 6. Nah, persamaan yang dianya lengkap ini, jadi kan AA ini kan sebenarnya sebuah nilai yang nggak tahu berapa. Nah, jadi di persamaan 3 persamaan ini, terdapat 2 nilai yang ujungnya konstan. Jadi ini sama ini. Nah, ini tuh soal model UTBK 2 tahun lalu ya teman-teman. Jadi tahun 2024 ya dan 2023 itu modelnya hampir mirip lah kayak gini. Jadi di sini itu ada gimmick ya. Ada gimmick tuh gimana maksudnya gimmick tuh? Jadi di sini tuh ada 2P plus R. Di sini itu ada 4P 2R. Dimana kalau kita lihat nilai 4P sama 2R ini itu 2 kali lipat ini, jadi N kalinya. Jadi nggak harus 2 kalinya, kadang bisa 3 kalinya, 4 kalinya, 5 kalinya gitu-gitu. Nah kalau kita lihat, jadi bagian 4P sama 2R ini bisa dihasilkan dengan cara yang bawah ini saya kali 2. Jadi kalau saya kali 2, apa yang terjadi? Kali 2. Jadi ini kalau saya kali 2, jadi berapa? Kali 2. Jadi berapa kali 2? 4P. Kalau dikali 2, atau jadi gini ya. 4P ditambah 2R itu sama dengan 12. Nah, jadinya gitu. Nah, di mana di sini itu, kalau kita lihat, di bagian yang atas ini, bagian yang ini. Enaknya di mana ya? Di sini. Atau di sini aja ya, kita geser. Nah, kalau kita lihat, ini itu sama dengan apa? 4P ditambah Q ditambah 2R. Nah, itu tuh boleh diganti gitu. Intinya itu adalah jadinya apa? Q ditambah 12 gitu. Karena nilai ini tuh nilainya 12. Sama dengan 19. Maka nanti jadi Q-nya berapa? 7. Nah, ini yang kita dapetin biasanya. Ini modelnya gini banget. Hampir mirip. Jadi Q-nya sama dengan 7. Sehingga pernyataan 1 itu bernilai benar. Ingat-ingat, kalau 1 sama 3, kalau model soalnya kayak gini, dia akan selalu apa? Sama. Jadi kalau 1 benar, pasti 3 benar. Ya. Jadi kalau lihat di opsi, maka yang nggak ada 1 salah. Ini nggak ada 1, ini nggak ada 1. Uang 1 sama 3 benar. Dan setiap 1 pasti akan selalu ada 3. Itulah kenapa suka ada kan percenahan. Kalau 1 benar, maka 3 benar. Kalau 1 salah, 3 salah. Ya iyalah orang di opsinya kayak gini gitu ya. Nah, jadi 1 itu selalu ada dengan 3. Seperti aku dan dirinya gitu kan. Selalu ada. Jadi kalau benar sama-sama benar. Dan kalau salah, sama-sama salah. Gitu ya. Nah, itu. Yang kedua, berarti kita tinggal ngecek poin 2 sama poin 4, terserah. Nah, ini feeling-feelingan teman-teman. Misal teman-teman pengen ngecek yang kedua, boleh. Nah, kalau yang kedua itu apa? Jika, gitu ya. Saya pakai pernyataan kedua tuh. Jika. Berarti andai A-nya adalah anggota bilangan ganjil. Jadi A-nya ini adalah ganjil. Ganjil itu berarti kalau dibagi 2 sisanya 1 ya. 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Maka benar nggak? P-nya itu adalah anggota bilangan bulat. Benar nggak? Kita cek ya. Nah, untuk mendapatkan P, kita bisa dapetin dari persamaan yang ini. Yang kedua. Jadi kalau boleh saya tulis, 2P ditambah 3Q itu sama dengan A. Berarti untuk mendapatkan P, berarti 2P sama dengan A dikurang 3Q. Dan untuk dapetin P sama dengan berapa? A dikurang 3Q dibagi berapa? Wah, ini kayaknya ada ini ya. Jadi A dibagi berapa nih? 2 ya, gitu. Nah, sebenarnya kalau kondisinya kayak gini, kan A-nya itu ganjil ya. Kalau Q-nya itu ganjil atau genap? Ganjil ya. Ya kan?
Betul nggak nih? Ki ini ganjil. Jadi A itu adalah bilangan ganjil. Kalau Ki itu ganjil kan Ki-nya 7. Nah 7 kali 3 adalah 21 dibagi 2. Teman-teman percaya nggak kalau ganjil dikurang 21 ya, dikurang ganjil, itu pasti hasilnya genap. Jadi ganjil kurang ganjil itu genap, percaya nggak? Jadi contohnya aja, 3 kurang 5 kan jadi ben 2, jadi genap ya. Ya 7 dikurang 1 jadi 6. Jadi genap. Jadi kalau ganjil kurang ganjil itu pasti jadi genap. Dan kalau genap dibagi 2 pasti jadi bulat. Ya nggak? Kalau genap bagi 2, contohnya berapa? 4 dibagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Itu pasti bulat dianya. Ya. Maka di pernyataan ini jika A-nya bilangan ganjil, maka P-nya bilangan bulat. Benar salah? Benar. Jadi yang B ini salah ya, maksudnya nggak ada duanya gitu. Nah berarti kita harus ngecek yang 4 ya, mau nggak mau. Nah benar nggak P tambah R itu lebih besar dari Q? Benar nggak ya? P tambah R itu lebih besar dari Q, benar nggak? Nah tahu dari mana ya ini? P ditambah R, ya belum jelas ya. P-nya berapa? Nggak tahu ya. R-nya berapa? Nggak tahu. Kalau Q-nya berapa? Q-nya 7. Jadi katanya kalau yang poin 4 itu P ditambah R itu lebih besar dari 7. Ya kita nggak tahu. Siapa tahu P tambah R-nya 10? Siapa tahu P tambah R? Karena kita tahunya adalah hanya 2P tambah R. Ya kalau 2P tambah R ya kita nggak tahu lah ya. P tambah R-nya berapa? Bisa lebih dari 7, bisa kurang dari 7. Kecuali mungkin ada pernyataannya mungkin bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif, atau ya mungkin bisa aja. Tapi di sini dia umum, maka yang 4 ini salah. Jadi ini terlalu umum ya. Maka jawabannya yang A. Gitu. Jadi poinnya adalah di antara 3 persamaan terdapat satu persamaan, biasanya yang dianya jumlah apanya yang nggak menutup kemungkinan gini ya. Ini kita mengacu ke soal UTBK sebelumnya. Jadi modelnya itu dia ada P dan R, ada bisa jadi P dan Q, ada Q dan R yang merupakan di sini itu kelipatan dari yang di sini gitu. Misal 2 kalinya apa 3 kalinya. Ini kebetulan dikali 2 kan. Ini bisa aja nanti dikali 3, dikali 4, dikali 5, suka-suka dia deh. Begitu teman-teman. Ada pertanyaan? Silakan. Oke. Nah ini nomor 5 ya. Jadi nomor 5 itu ditanyanya apa? Sekali lagi. Jarak titik ke titik. Jadi poinnya apa? Diketahui titik A. Ini jarak titik ke titik itu ini ya. Sekali lagi nih. Saya coba review. Jadi jarak titik ke titik itu adalah ini. Menggunakan Pitagoras ya ternyata ya. Pitagorasnya gimana? Karena ini itu adalah XAYA, ini itu adalah XBYB. Jadi yang namanya jarak DAB itu ternyata bikin aja segitiga ya. Dengan panjang ini adalah YB kurang YA, ini adalah XB kurang XA. Ini kan jaraknya ya. Ya udah pakai Pitagoras dapatnya ini. Ada soal kayak gini, kita cari dulu A dengan menggunakan eliminasi substitusi, lalu nanti kita pakai DAB-nya dengan memasukkan nilai 2,1 dan 4,7 ke sini. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Aman, oke. Bisa ya? Cukup ya? Saya kasih waktu 15 menit. Mungkin teman-teman bisa siapin dulu alat tulisnya. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya sebelum saya kasih linknya? Saya akan ngasih link 15 menit lah ya. Nanti 15 menit kita bahas aja sekilas. Ya 15 sampai 30 menit.